Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan pemanggilan Budi Aris Setiadi untuk Kejaksaan Agung ini bersama dengan pegiat anti korupsi Tama S. Langkun. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore, Mbak Fani. Baik, Mas Tama, kalau kita bicara mengenai kasus korupsi proyek BTS 4G ini kan menyeret nama Johnny G. Plate. Tapi ketika kita bicara mengenai Budi Aris Setiadi, sesignifikan apa peran atau informasi yang akan diberikan beliau? Karena mengingat baru saja menjabat. Ya, kalau yang saya coba lihat ya dari perkembangan di pemberitaan dan kemudian juga keterangan resmi dari kejaksaan, kalau yang saya coba pahami, kedatangan Budi Aris sebagai Menkominfo ke Kejaksaan Agung sebetulnya dalam rangka memastikan percepatan proyek BTS 4G. Karena biar bagaimanapun proyek ini merupakan salah satu prioritas yang kemudian lahir pasca pandemi. Jadi saya rasa kedatangannya terkait dengan hal itu. Dan boleh jadi meskipun belum ada keterangan yang secara terperinci, saya sangat yakin bahwa yang dibicarakan adalah bagaimana kemudian ada penanganan tindak pidana korupsi, tapi di sisi lain ada upaya untuk menuntaskan proyeknya agar segera dijalankan. Itu kan tentu saja juga butuh koordinasi, butuh kepastian, dan kemudian yang paling penting adalah butuh asistensi dari kejaksaan untuk memastikan begitu, agar kalau kemudian tetap dijalankan proyeknya tidak menimbulkan kerugian negara yang makin besar, atau bahkan misalnya membuat orang lain yang melanjutkan ikut menjadi pesakitan karena perkara korupsi. Mungkin demikian, Fani. Oke. Perkara orang-orang di sekitar yang bersangkutan begitu, kalau informasinya kami dapat, adik kandung dari Budi Aris Setiadi, Chandra Aris Setiawan diduga terlibat begitu. Tentu saja ini informasi yang sangat penting untuk penyidikan dari Kejagung. Bukan begitu Mas Tama? Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan pegiat anti korupsi Tama S. Langkun. Mas Tama, masih akan kita bahas ya terkait dengan pemeriksaan Budi Aris Setiadi atau mungkin menakar seperti apa signifikansi informasi yang dipunyai oleh Budi Aris Setiadi dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo ini. Nah, kita bicara mengenai narasi begitu yang beredar saat ini, Mas Tama, terkait dengan nama atau munculnya nama adik kandung dari yang bersangkutan, Chandra Aris Setiawan, koreksi saya kalau saya salah begitu, yang diduga punya keterlibatan atau punya begitu informasi terkait dengan kasus korupsi BTS 4G ini. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa kalau untuk nama-nama lain yang kemudian muncul, baik secara resmi dalam keterangan di BAP, keterangan di persidangan, ataupun yang lainnya, saya rasa juga ada keharusan bagi kejaksaan untuk melakukan pengecekan dan pendalaman ya, seberapa serius keterlibatannya, apakah terkait dengan tindak pidana atau seperti apa. Nah, kalau kemudian kita kembali dalam konteks hari ini misalnya, ketika ada koordinasi yang dibangun oleh pihak Kominfo dengan pihak kejaksaan, kan sebetulnya banyak hal yang kemudian penting untuk dipastikan. Dari pertama tentu saja bicara soal orang-orang yang dianggap terlibat. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sedang ada dalam pusaran proses kemudian kembali mengerjakan proyek tersebut, karena bisa dipastikan itu akan menghambat jalannya proyek. Karena dia masih sibuk atau masih harus fokus pada pemeriksaan. Nah, selain dari orang-orang yang kemudian ada dalam pusaran kasus, tentu saja bicara soal kerugian negara yang terjadi. Dari proyek yang sudah ada, dari yang sudah terbangun, mana-mana yang kemudian dianggap masih bisa diselamatkan, mana yang tidak. Mana-mana yang disita oleh kejaksaan, mana yang tidak. Ini saya rasa menjadi hal-hal yang kemudian penting untuk diperhatikan untuk Kominfo yang baru, kalau kemudian memang ada keinginan yang kuat untuk melanjutkan proses pengadaan BTS 4G ini, menyelesaikan proyek BTS 4G ini. Nah, jadi saya rasa ini bagian dari memitigasi risiko dari kerugian negara yang lebih besar dan menyelamatkan proyek yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah. Mungkin demikian, Pak. Oke, tapi tidak hanya bicara mengenai korupsi saja begitu, Mas Tama. Ketika kita mengetahui kasus ini juga erat kaitannya dengan TPPU, perlukah PPATK juga bergerak begitu terkait yang nama-nama muncul ini, baik dari Chandra Aris Setiawan, kemudian juga Budi Aris Setiadi, secara rutin akan melaporkan kekayaan mereka? Ya, saya rasa ketika kemudian kejaksaan sudah memastikan pasal-pasal dalam TPPU dalam dakwaan, menjadi salah satu konsekuensi yang sangat logis apabila kejaksaan juga bangun koordinasi dengan PPATK. Atau sebaliknya,
PPTK pun juga sebetulnya bisa melakukan upaya proaktif untuk menyerahkan apabila memiliki transaksi-transaksi yang mencurigakan. Karena kalau kita bicara soal kemampuan, bicara soal spesifikasi keahlian, tentu saja di negara kita yang paling mengerti soal seluk-beluk dalam transaksi adalah PPATK. Jadi saya rasa bisa dari dua pihak ya, bisa kejaksaan yang mengajukan PPATK atau sebaliknya. Saya rasa itu sah-sah saja agar kemudian ketika jaksa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan itu kemudian bisa maksimal. Jadi selain hukum pelaku, tentu saja mengembalikan kerugian negara yang kemudian sudah terjadi. Termasuk juga misalnya memastikan aliran dana yang dinikmati oleh pihak-pihak tersebut itu bisa dirampas kembali atau orang-orang yang kemudian menikmati bisa juga dihukum. Begitu. Jangan sampai yang dihukum ini yang dianggap melakukan korupsi saja, tapi yang menikmati hasil kejahatannya itu bisa lepas atau bebas. Nah ini menjadi penting ke depan bagi kejaksaan, begitu. Kalaulah memang ada keinginan yang kuat untuk menuntaskan perkara ini. Oke, tadi Mas Tama juga bicara mengenai pendampingan dari Kejagung begitu. Untuk hal ini Kejagung juga apakah perlu begitu turun serta mendampingi Budi Aris Setiadi untuk ya meneliti lebih lanjut begitu terkait dengan kelanjutan dari proyek BTS 4G ini di tengah instruksi Presiden, walaupun ada kasus korupsi atau proses hukum yang berhubungan dengan kasus korupsi, tapi proyek tersebut tidak boleh terbengkalai. Ya, saya rasa itu suatu hal yang biasa karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi, di sana ada 5 hal. Yang pertama adalah penindakan, ada pencegahan, ada koordinasi, ada supervisi, dan ada monitoring. Dan semua ini sebetulnya paketan yang harus dijalankan. Dalam perkara-perkara korupsi yang KPK tangani misalnya, ada banyak sekali KPK setelah menangani perkara, dia kemudian melakukan mitigasi risiko, melakukan upaya-upaya pencegahan begitu dalam area proyek tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Apalagi kalau dalam sistem hukum di negara kita, jaksa itu kan posisinya tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi dia juga bisa bertindak sebagai pengacara negara. Jadi fungsi itu sebetulnya juga bisa dijalankan oleh kejaksaan dan kemudian memastikan tadi agar korupsi tidak berulang atau orang-orang yang sedang terlibat dalam perkara korupsi tidak kembali ke dalam proyek tersebut. Ini menurut saya juga bisa menjadi hal-hal yang ditangani begitu oleh menteri yang baru. Kalaulah kemudian dia pengen proyek yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden ini itu bisa berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Oke. Begitu pulakah begitu peran dari Wamen yang saat ini mengingat diangkat oleh Pak Presiden Joko Widodo bersamaan dengan menteri yang baru, kemudian kasus korupsi tersebut sedang bergulir proses hukumnya gitu. Tidak hanya untuk membantu kinerja dari menteri, tetapi juga sifatnya atau fungsinya adalah sebagai watchdog gitu dari kinerja menteri maupun juga kinerja internal dari Kementerian Kominfo. Ya, saya rasa memang Kementerian Kominfo saat ini harus mengeluarkan energi yang berlebih begitu untuk memastikan ini nggak terjadi lagi atau bisa berjalan. Artinya kerjasama antara Kominfo dengan Kejaksaan, dengan PPATK atau bahkan kerjasama dengan BPKP sebagai lembaga yang melakukan perhitungan kerugian negara itu menjadi penting. Apalagi di antara mereka pun juga harus dibangun koordinasi yang baik antara menteri dengan wamen begitu sehingga bisa berbagi tugas dan bisa bekerja lebih efektif ke depan. Harus ada chemistry juga sebelumnya ya supaya bisa bekerja sama dengan baik begitu. Baik Mas Tama, terima kasih sekali atas insight-nya dalam Sindo sore hari ini. Sehat selalu Mas Tama, ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sehat selalu, terima kasih Fani. Selamat sore, sampai jumpa.